Assalamualaikum teman, selamat berjumpa kembali di channel akun kelas KK 2017 program studi teknik elektro Universitas Muhammadiyah Semarang. Kami dari kelompok yang terdiri dari 5 mahasiswa. Yang pertama adalah saya sendiri, Isnawi dengan NIM C2B017026. Yang kedua adalah Fajar Setiawan dengan NIM C2B017028. Yang ketiga yaitu Ali Masyudi dengan NIM C2B017101. Yang keempat yaitu Ferry Eko Cahyono dengan NIM C2B017120. Yang terakhir atau yang kelima yaitu Yuda Prawira dengan NIM C2B017131. Kita akan mengulas tentang motor listrik induksi 3 fasa. Tapi sebelum kita masuk untuk membahas tentang motor induksi 3 fasa, kita akan membahas dulu apa definisi dari motor induksi. Motor induksi didefinisikan sebagai motor yang bekerja berdasarkan induksi medan magnet stator ke rotornya. Bahwa secara arus yang mengalir, motor induksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu motor induksi 1 fas dan motor induksi 3 fasa. Kita tahu bahwa di masyarakat umum atau secara umum ada dua sumber tegangan, yaitu tegangan 1 fasa dan 3 fasa. Ini berpengaruh terhadap penyediaan motor listriknya itu sendiri. Kita akan memasuki ke prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Prinsip kerja dari motor induksi 3 fasa yaitu untuk yang pertama, bila sumber tegangan 3 fas diberikan pada terminal motor, maka akan timbul medan magnet putar pada celah antara stator dan rotor dengan kecepatan sebagai berikut. Ns sama dengan 120 Fs dibagi dengan P. Ns adalah menyatakan kecepatan putar, sedangkan F ada frekuensi sumber, dan P adalah kutub motor. Yang kedua yaitu medan magnet yang berputar tersebut akan memotong batang-batang konduktor pada rotor. Terus sehingga akan mengakibatkan tegangan gerak gaya listrik induksi pada rotor. Yang keempat yaitu karena rotor terhubung singkat, maka akan mengakibatkan arus listrik pada rangkaian rotor. Adanya arus listrik di sekitar medan magnet akan mengakibatkan adanya gaya pada poros dan akan menghasilkan putaran sebesar Nr, di mana N adalah kecepatan putar. Arah putaran motor mengikuti hukum Lorentz, yaitu F sama dengan B kali I kali L kali Z. F adalah gaya yang bekerja pada konduktor dan B adalah kerapatan flux magnet. I adalah besarnya arus pada konduktor dan L adalah panjang konduktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dibahas tentang prinsip kerja motor induksi 3 fasa. Sekarang kita masuk ke konstruksi motor induksi 3 fasa. Konstruksi motor induksi 3 fasa terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama, bagian yang diam atau tidak bergerak disebut dengan stator, dan yang kedua adalah bagian yang bergerak atau berputar disebut dengan rotor. Konstruksi stator terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rangka atau frame. Fungsi utamanya adalah sebagai bagian dari tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet. Karena itu rangka atau frame motor ini dibuat dari bahan ferromagnetik, biasanya berupa besi atau baja tuang. Di samping itu, rangka atau frame juga berfungsi untuk melindungi bagian-bagian yang berada di dalam frame tersebut, semisal kumparan dan juga rotor.
melindungi bagian-bagian yang bergerak dan bertegangan dari sentuhan langsung oleh manusia atau peralatan-peralatan di sekitar motor tersebut. Pada frame atau rangka ini juga terdapat nameplate yang menjelaskan data spesifikasi dari motor tersebut. Bagian yang kedua adalah inti stator yang berupa lembaran baja khusus yang dilaminasi untuk mengurangi kerugian inti dari eddy current. Inti stator dibuat alur-alur pada bagian dalam yang melingkar untuk menempatkan belitan atau kumparan stator. Yang ketiga adalah kumparan atau belitan stator. Belitan stator ini terdiri dari 3 belitan fasa yang ditempatkan 120 derajat listrik di sekeliling stator. Masing-masing belitan terdiri dari sebuah kumparan yang dihubungkan secara seri dan menghasilkan jumlah kutub sesuai yang direncanakan. Baik, setelah ini kita akan membahas tentang rotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prawira, jurusan Teknik Elektro, kelas karyawan angkatan 2017. Saya ingin melanjutkan pembahasan tentang motor induksi yang sudah dibahas oleh teman-teman sebelumnya. Saya akan membahas tentang rotor. Rotor itu sendiri adalah bagian dari motor induksi yang berputar. Dan rotor pada motor induksi dihubungkan secara hubung singkat. Rotor dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama tipe sangkar tupai, squirrel cage rotor. Yang kedua rotor belitan, wound rotor. Kita akan membahas rotor belitan. Rotor belitan itu susunan lilitan stator mempunyai perbedaan 1200 tiap fasanya, seperti yang ditunjukkan oleh gambar. Apabila lilitan pada stator suple dengan sumber tegangan 3 fase, maka akan timbul medan magnet putar yang terdapat pada ruang atau celah antara stator dan rotor. Medan putar pada posisi 1, fasa 1 atau R, berada di posisi puncak positif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Pada posisi 2, fasa 3 atau T, berada di posisi puncak negatif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Pada posisi 3, fasa 2 atau S, berada di puncak positif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Pada posisi 4, fasa 1 atau R, berada di posisi puncak negatif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Pada posisi 5, fasa 3 atau T, berada di posisi puncak positif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Pada saat posisi 6, fasa 2 atau S, berada di posisi puncak negatif, sehingga arah flux magnet sebagai berikut medan putar. Medan putar pada stator apabila ditinjau dari vektor flux magnetnya adalah sebagai berikut medan putar. Vektor
motor flux saat di posisi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Eko Cahyono. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan yang telah dibawakan oleh teman satu kelompok saya, Mas Yuda tadi. Di sini saya akan melanjutkan sedikit tentang keuntungan dan kerugian motor 3 fasa. Untuk keuntungan motor 3 fasa, yang pertama, konstruksi sangat kuat dan sederhana, terutama bila motor dengan rotor sangkar. Terus untuk harganya relatif murah dan keandalannya tinggi. Selanjutnya untuk efisiensinya lebih relatif tinggi pada keadaan normal, tidak ada sikat sehingga rugi gesekannya kecil. Dan terakhir, untuk biaya pemeliharaannya rendah karena pemeliharaan motor hampir tidak diperlukan. Selanjutnya, untuk kerugiannya sendiri, penggunaan motor induksi yaitu kecepatannya tidak mudah dikontrol. Terus untuk power factor rendah pada beban ringan. Dan yang terakhir, arus startnya biasanya 5-7 kali dari arus normal. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan karena akan dilanjutkan materinya oleh Mas Ali Masudi. 5-7 kali dari arus normal. Mungkin nggak banyak yang saya sampaikan karena akan dilanjutkan materinya oleh Mas Ali Masudi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Masudi, semester 6 Teknik Elektro kelas karyawan ya, dengan nomor NIM J2B017101. Oke, saya di sini melanjutkan apa yang sudah diterangkan oleh teman-teman saya di atas tadi ya, yaitu mengenai motor listrik 3 fasa. Oke. Yang saya terangkan ini sudah termasuk bagian penutup. Jadi cuma sedikit saya cuma menyampaikan sedikit saja. Oke. Yaitu untuk materinya yaitu pengasutan motor listrik 3 fasa ya. Oke. Maksud dari pengasutan motor listrik 3 fasa itu merupakan metode penyambungan kumparan-kumparan dalam motor 3 fasa. Dan itu ada 2 model penyambungannya. Penyambungan kumparannya. Oke. Yang pertama yaitu sambungan bintang atau star atau juga bisa disebut Y. Dan yang kedua itu sambungan segitiga atau juga disebut sambungan delta. Oke. Saya tadi sudah menggambarkan sedikit ya. Maaf ya kalau terlihat jelek. Ini merupakan gambaran dari sambungan bintang motor listrik 3 fasa. Oke, ini kurang lebihnya seperti ini kawan ya. Maaf jelek. Oh iya. Tuh, jelas nggak jelas ya itu ya. Maaf ya. Oke, ya itu yang pertama. Yang kedua tadi ini gambarannya. Oke, sambungan segitiga atau delta. Kurang lebihnya juga seperti itulah. Intinya juga itulah. Mungkin kalian sudah paham di luar kepala. Ya. Mungkin juga cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan saya juga mewakili dari satu tim atau satu grup saya tadi apabila ketika kami menerangkan ada kekurangan yang ataupun kata-kata yang tidak mengenakan di hati kalian semua, saya dan teman-teman mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya.
Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.